Mas Kuk adalah tukang ojek, tapi uangnya selalu habis buat beli mainan yang gak penting. Lalu Uyik yang melihat Mas Kuk pun merasa kasihan, dan Uyik pun memberi nasihat. Mas Kuk, hidupmu saat ini di lingkaran setan ekonomi. Kamu harus segera berubah. Lalu, apa itu lingkaran setan ekonomi? Contohnya, Mas Kuk mulai bekerja. Lalu, Mas Kuk sering beli barang yang gak penting. Uangnya mulai habis, Mas Kuk mulai berhutang. Kalau ini terus dilakukan sampai Mas Kuk tua, ini berbahaya loh. Mas Kuk bisa miskin permanen. Nah, inilah lingkaran setan ekonomi. Uyik dan Oyen saat itu menjadi pengusaha hebat dan sukses di industri hiburan malam, hingga menjadikan salah satu tempat hiburan malamnya terbesar di Asia. Banyak artis yang ingin menjadi investor Oyen dan Uyik. Di sisi lain, ada Akmal yang penasaran dan ingin bertanya kepada Uyik. Yik, apa sih strategi kalian? Banyak sekali investor yang ingin bergabung dengan kalian. Uyik pun menjawab, reputasi adalah segalanya. Contoh sederhana reputasi yang baik adalah seperti tidak pernah menipu, tidak pernah memiliki masa lalu kriminal, dan mengelola uang investor secara transparan. Sekarang kita bermain logika. Si Putih dulu memiliki kasus korupsi. Lalu ia menawari kalian untuk kerjasama. Apa kalian mau? Tentu tidak kan? Nah, di sisi lain, Uyik dan Oyen mengajak investor dengan visi yang ekstrim, yaitu mereka berniat membuat tempat usahanya harus lebih besar dari pesaingnya. Semua ini dilakukan sebagai pembeda agar konsumen memilih tempat yang lebih luas. Nah, kita bisa belajar dari Apa pelajaran terbesar tentang uang yang Koko pelajari seumur hidup Koko bangun bisnis ini yang tidak diajarkan di sekolah? Reputasi lebih mahal daripada investasi. Reputasi lebih mahal daripada investasi. Wow. Oyen memiliki ide bisnis yaitu kadal crispy. Dengan modal 1 juta, ia bisa membuat 100 bungkus kadal crispy-nya. Oyen pun mulai menghampiri Uyik yang memiliki toko oleh-oleh. Yik, saya menitipkan cemilan saya. Harganya 20.000. Kamu bisa menjualnya 25.000 dan kamu akan mendapatkan komisi 5.000 per bungkus. Uyik pun menjawab, "Oke, Yen." Nah, ini biasa disebut dengan konsinyasi atau consignment. Strategi ini cocok bagi kalian yang ingin mengetes reaksi pasar dengan biaya rendah. Biasanya, Oyen akan menitipkan cemilannya di banyak tempat selain Uyik. Jika kadal crispy Oyen tidak laku, Oyen bisa rugi. Cemilannya akan dikembalikan. Oyen saat itu penasaran karena sering melihat toko dengan isi sama tapi berbeda nama. Dan toko itu berdekatan. Oyen pun bertanya pada Uyik, "Yik, kenapa sih toko kalian selalu berdekatan, tidak berjauhan saja? Padahal isinya sama. Apa kamu tidak takut rugi?" Uyik pun menjawab, "Tentu tidak. Saya dan Cekur Kukmart menggunakan strategi yang sama, yaitu cluster strategi." Sederhananya, cluster strategi adalah menandai dan mengelompokkan wilayah yang ramai dari pembeli. Sebagai contoh, awalnya Cekur Kukmart membuka toko, lalu Uyikmart melihat ini sebagai peluang, dan kemungkinan tempatnya ramai. Tujuan dari cluster strategi karena pemilihan tempat ramai pembeli lebih penting dibanding menjauhi dari toko yang sama. Nah, sistem ini biasa dipakai oleh Akmal memiliki usaha tikus bakar yang enak dan laris. Hal ini menarik perhatian Uyik untuk mengembangkan usaha milik Akmal. Uyik pun bertanya pada Akmal, "Mal, tikus bakarmu enak.
boleh nggak saya jadikan tempat usahamu franchise? Franchise adalah kerjasama bisnis di mana nama dan resep Akmal digunakan oleh Uyik untuk membuka cabang baru. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Akmal tetap memegang kendali penuh atas resep, menu, bahkan hingga dekorasi tempat milik Uyik. Jika usaha ramai, Uyik bisa untung dengan menjalankan sistem kerja milik Akmal. Namun, jika rugi, kerugian ditanggung Uyik karena semua biaya dari Uyik. Sistem ini menggunakan nama brand besar dan populer yang memiliki izin secara resmi, seperti Uyik membuka usaha mie dengan harga yang murah di dekat sekolah dan kampus. Setiap hari warungnya selalu ramai. Pelanggannya adalah anak sekolah hingga masyarakat umum. Oyen pun penasaran dan bertanya kepada Uyik, "Yik, apa kamu gak rugi jualan mie semurah itu?" Uyik pun menjawab, "Tentu tidak. Saya menggunakan strategi margin tipis." Lalu, apa itu margin? Margin adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi. Misalkan, untuk membuat satu porsi mie, Uyik butuh uang 10.000. Lalu, Uyik hanya menjual 13.000 per porsi. Jadi, Uyik hanya mengambil keuntungan bersih dengan margin tipis, yaitu 30% per porsi. Tapi, karena yang beli banyak, tetap saja Uyik untung besar. Nah, sistem margin tipis ini biasanya dipakai oleh Oyen adalah konten kreator yang terkenal, tapi ia butuh ikan untuk makan. Di sisi lain, ada Uyik yang berjualan tas dengan menawarkan komisi 100 ikan dari harga asli tas 1.000 ikan. Melihat komisi yang menggiurkan, Oyen pun tertarik mempromosikan tas milik Uyik. Dan sebagai gantinya, Oyen mendapatkan link unik yang disediakan oleh platform seperti TikTok, Shopee, atau Tokopedia untuk melacak penjualan dari kreator. Link unik ini menghubungkan tas milik Uyik dan akun milik Oyen untuk pembagian transaksi dan hasil komisi. Nah, ini adalah sistem sederhana dari afiliasi produk. Tugas Oyen hanya mempromosikan tas milik Uyik, dan Oyen akan mendapatkan komisi jika tas milik Uyik laku dibeli oleh penonton videonya. Uyik membuka usaha tahu bulat. 1 bulan Uyik mendapatkan 1.000 ikan dari berjualan tahu bulatnya. Uyik pun membujuk Oyen untuk bekerja. "Yen, kerja di aku yuk, digaji 200 ikan per bulan. Mau apa enggak?" Oyen pun menjawab, "Oke." Di sini, Uyik bisa mendapatkan 800 ikan per bulan dengan cara hanya mengawasi Oyen. Nah, ini biasa disebut dengan leverage tenaga kerja. Uyik memiliki leverage yaitu Oyen. Meskipun Oyen bekerja lebih capek dari Uyik, tapi tetap aja Uyik yang lebih banyak menghasilkan ikan. Oyen menjual air putihnya di pinggir jalan seharga 1 ikan per botol. Sementara Uyik menjual air pada penumpang kapal pesiar senilai 10 ikan. Oyen pun berpikir, kok bisa Uyik dapat ikan lebih banyak? Terjadilah obrolan mereka berdua. Oyen pun bertanya pada Uyik, "Yik, kok bisa sih kamu jual 10 ikan per botol air? Padahal air kita sama." Lalu si Uyik menjawab, "Tentu bisa, karena aku menjual kepada kucing kaya. Tidak semua kucing bisa naik kapal pesiar yang mewah."